Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Adelia Pratiwi dengan NIM 1704030054, mahasiswa Departemen Teknik Industri Universitas Sumatera Utara. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya ingin mempresentasikan tugas saya mengenai pengukuran kinerja keuangan dalam mata kuliah Manajemen Keuangan. Baiklah, pertama ada kinerja keuangan. Menurut Fahmi 2014, kinerja adalah suatu analisis yang dilakukan untuk melihat sejauh mana suatu perusahaan telah melaksanakan dan menggunakan aturan-aturan pelaksanaan keuangan secara baik dan benar. Berdasarkan pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa kinerja keuangan merupakan sebuah gambaran tentang kondisi dan kemampuan keuangan perusahaan dalam menjalankan kegiatan perusahaan yang efektif dan efisien. Kinerja keuangan dapat diukur dengan menganalisa dan mengevaluasi laporan keuangan. Informasi posisi keuangan dari kinerja keuangan di masa lalu seringkali digunakan sebagai dasar untuk memprediksi posisi keuangan dan kinerja perusahaan di masa depan, dan hal-hal yang langsung menarik perhatian pemakai seperti pembayaran dividen, upah, memenuhi komitmennya ketika jatuh. Adapun tujuan dari pengukuran kinerja keuangan, yang pertama untuk mengetahui tingkat likuiditas, yaitu kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban keuangan pada saat tingkat untuk memenuhi kewajiban keuangannya. Apabila perusahaan tersebut dilikuidasi baik kewajiban jangka pendek maupun jangka panjang. Yang ketiga, untuk mengetahui tingkat profitabilitas, yaitu untuk menunjukkan kemampuan perusahaan untuk mendapatkan laba selama periode tertentu. Yang keempat, untuk mengetahui tingkat stabilitas, yaitu kemampuan perusahaan untuk melakukan usahanya dengan stabil yang diukur dengan mempertimbangkan kemampuan perusahaan untuk membayar cicilan secara teratur kepada pemegang saham tanpa mengalami hambatan. Selanjutnya, tahapan dalam pengukuran kinerja keuangan. Terdapat 5 tahap, yaitu pertama dengan melakukan review terhadap laporan keuangan. Review di sini diajukan dengan tujuan agar laporan keuangan yang sudah dibuat tersebut sesuai dengan penerapan kaidah yang berlaku umum dalam dunia akuntansi, sehingga dengan demikian hasil laporan keuangan dapat dipertanggungjawabkan. Yang kedua, dengan melakukan perhitungan. Penerapan metode perhitungan di sini disesuaikan dengan kondisi permasalahan yang sedang dilakukan, sehingga hasil perhitungan tersebut akan memberikan suatu kesimpulan sesuai dengan analisis yang diinginkan. Yang ketiga, dengan melakukan perbandingan terhadap hasil hitungan yang telah diperoleh. Dari hasil perhitungan yang sudah diperoleh, kemudian dilakukan perbandingan dengan hasil hitungan dari berbagai perusahaan lainnya. Metode yang paling umum digunakan yaitu dengan time series analysis dan cross-sectional approach. Yang keempat, dengan melakukan penafsiran terhadap berbagai permasalahan yang ditemukan. Pada tahap ini, analisis melihat kinerja keuangan perusahaan adalah setelah dilakukan ketiga tahapan tersebut. Selanjutnya dilakukan penafsiran untuk melihat masalah-masalah yang dialami perusahaan. Yang kelima, mencari dan memberikan pemecahan masalah terhadap permasalahan yang ditemukan. Pada tahap terakhir, setelah ditemukan berbagai permasalahan yang dihadapi, maka dicarikan solusi guna memberikan suatu input agar apa yang menjadi kendala bisa diatasi. Selanjutnya, ada jenis-jenis dari rasio keuangan. Yang pertama yaitu ada rasio profitabilitas. Yang ada margin laba kotor atau gross profit margin dengan membandingkan laba kotor dengan penjualan. Adapun rumusnya yaitu gross profit margin sama dengan laba kotor dibagi dengan penjualan. Yang kedua ada margin laba operasi atau operating profit margin. Ukuran dari laba yang telah dikurangi dengan semua biaya dan pengeluaran kecuali bunga dan pajak dibagi dengan pendapatan. Hasil dari perhitungan tersebut yaitu operating profit margin sama dengan laba sebelum bunga dan pajak dibagi dengan penjualan. Selanjutnya ada margin laba bersih atau net profit margin, digunakan untuk mengukur presentasi atau rasio laba bersih setelah dikurangi bunga dan pajak yang dihasilkan dari setiap rupiah penjualan atau pendapatan. Adapun rumusnya yaitu net profit margin sama dengan laba bersih setelah bunga dan pajak dibagi dengan penjualan. Selanjutnya ada return on asset atau ROA, digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dengan semua aktiva atau aset yang dimilikinya. Adapun rumusnya yaitu return on asset sama dengan laba sebelum bunga dan pajak dibagi dengan total aset.
Atau ROI digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba terhadap investasi yang telah dikeluarkan. Laba yang digunakan adalah laba yang telah dikurangi pajak atau EAT, earning after tax. ROI sama dengan laba setelah pajak dibagi dengan investasi. Selanjutnya ada rasio likuiditas. Rasio likuiditas dibagi menjadi rasio lancar atau current ratio. Current ratio digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menutup atau membayar kewajiban lancar dengan menggunakan aktiva lancar. Sebagai ilustrasi, apabila perbandingannya adalah 1:1, di mana artinya current ratio-nya adalah 100%, berarti aktiva lancarnya memiliki jumlah yang sama banyak untuk melunasi semua kewajiban lancar. Semakin lebih besar dari 100% artinya semakin baik. Current ratio sama dengan aktiva lancar dibagi dengan hutang lancar dikali 100%. Selanjutnya ada rasio cepat atau quick ratio, digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menutup dan membayar kewajiban lancar dengan menggunakan aktiva lancar tanpa memasukkan nilai persediaannya. Quick ratio sama dengan aktiva lancar dikurang persediaan dibagi dengan hutang lancar dikali 100%. Yang ketiga ada rasio cash atau cash ratio, digunakan untuk membandingkan antara kas dan aktiva lancar setara kas dengan kewajiban lancar. Yang dimaksud dengan aktiva lancar setara kas adalah aktiva yang dapat dengan mudah segera diuangkan. Cash ratio sama dengan kas ditambah aktiva setara kas dibagi dengan hutang lancar dikali 100%. Selanjutnya ada rasio solvabilitas. Di dalam rasio solvabilitas terdapat dua jenis, yaitu rasio hutang terhadap aktiva atau total debt to asset ratio. Digunakan untuk mengukur persentase besarnya dana yang berasal dari hutang, baik hutang jangka pendek maupun jangka panjang. Semakin rendah rasio ini artinya semakin baik bagi keuangan perusahaan, sebab keamanan dananya semakin baik. Debt to asset ratio sama dengan total hutang dibagi dengan total aktiva dikali 100%. Rasio ekuitas total debt to equity ratio digunakan untuk mengukur hutang yang dimiliki dengan modal sendiri. Semakin kecil rasio ini, maka untuk peran. Sebaiknya besarnya hutang tidak melebihi modal perusahaan itu sendiri. Adapun rumusnya yaitu total debt to equity ratio sama dengan total hutang dibagi dengan modal dikali 100%. Selanjutnya ada rasio aktivitas. Rasio aktivitas dibagi menjadi 4 jenis, yaitu rasio perputaran piutang, rasio perputaran persediaan, rasio perputaran aktiva tetap, dan rasio perputaran total aktiva. Yang pertama itu ada rasio perputaran piutang. Rasio ini digunakan untuk mengukur efektivitas pengelolaan piutang. Perputarannya, maka semakin baik pula bagi perusahaan. Adapun rumusnya yaitu perputaran piutang sama dengan penjualan kredit dibagi dengan rata-rata piutang. Yang kedua ada rasio perputaran persediaan. Rasio ini digunakan untuk menggambarkan likuiditas perusahaan. Semakin tinggi rasio perputaran persediaan, maka semakin baik pula dalam pengelolaan persediaannya. Perputaran persediaan sama dengan harga pokok penjualan dibagi dengan persediaan. Lalu ada rasio perputaran aktiva tetap. Rasio ini digunakan untuk lihat sejauh mana perusahaan dapat menghasilkan penjualan dengan aktiva tetap yang dimiliki. Semakin besar rasio, maka semakin baik bagi perusahaan. Adapun rumusnya yaitu perputaran aktiva tetap sama dengan penjualan dibagi dengan aktiva tetap. Lalu ada rasio perputaran total aktiva. Hampir sama dengan rasio perputaran aktiva tetap, hanya saja yang dibedakan adalah pada perhitungan kali ini, yang dihitung adalah total aktiva yang dimiliki perusahaan. Perputaran total aktiva sama dengan penjualan dibagi dengan total aktiva. Selanjutnya, jenis-jenis rasio keuangan, pengukur keuangan. Yang pertama ada ROE, atau return on equity, yang memperlihatkan sejauh mana perusahaan dalam mengelola modal sendiri secara efektif, mengukur tingkat keuntungan dari investasi yang telah dilakukan pemilik modal sendiri atau pemegang saham perusahaan. ROE ini merupakan salah satu indikator yang digunakan oleh pemegang saham dalam mengukur keberhasilan bisnis yang dijalani. Adapun rumusnya yaitu ROE sama dengan laba bersih setelah pajak dibagi dengan total modal pemilik atau pemegang saham dikali dengan 100%. Selanjutnya yang kedua ada return on investment, return on asset atau ROA, yaitu dengan mengukur pengembalian atas total aktiva setelah bunga dari pajak.
Hasil pengembalian total aktiva menunjukkan kinerja manajemen dalam menggunakan aktiva perusahaan untuk menghasilkan laba. Sugiono 2009 menegaskan return on asset merupakan rasio yang mengukur tingkat pengembalian dari bisnis atas seluruh aset yang ada, atau rasio yang menggambarkan efisiensi pada dana yang digunakan dalam perusahaan. Semakin tinggi ROA, berarti perusahaan semakin mampu mendayagunakan aset dengan baik dan memperoleh keuntungan. Adapun rumusnya yaitu ROA sama dengan laba bersih sesudah pajak dibagi dengan total aktif kali 100%. Yang ketiga ada net profit margin atau NPM, merupakan keuntungan penjualan setelah menghitung seluruh biaya dan pajak penghasilan dengan penjualan. Harahap 2007 menyebutkan bahwa rasio ini menunjukkan berapa besar persentase pendapatan bersih yang diperoleh dari setiap penjualan. Semakin besar rasio ini, semakin baik dianggap kemampuan perusahaan dalam mendapatkan laba cukup tinggi. Net profit margin merupakan ukuran keuntungan dengan membandingkan antara laba setelah bunga dan pajak dibandingkan dengan penjualan. Adapun rumusnya yaitu NPM sama dengan laba bersih dibagi dengan penjualan bersih dikali 100%. Selanjutnya ada indikator pengukuran kinerja keuangan. Dari tiga kriteria yaitu NPM, ROA, dan ROE, menurut Kasmir 2008, perusahaan dikatakan baik jika NPM dimiliki di atas rata-rata industri pada umumnya yakni 20%, perusahaan dikatakan baik jika mampu mencapai ROA di atas rata-rata industri untuk itu yaitu 30%, perusahaan dikatakan baik jika ROE yang dimiliki oleh perusahaan di atas rata-rata industri pada umumnya yakni rata-rata 40%. Sedangkan menurut Bank Indonesia, dia menerapkan standar kinerja keuangan yang tercantum dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/PBI/2004 sebagai berikut. Yang pertama, rasio NPM atau net profit margin menurut standar Bank Indonesia yaitu 3% sampai 9,5%, return on investment atau return on asset atau ROA, dan menurut standar Bank Indonesia 0,5% sampai 1,25%, return on equity atau ROE menurut standar Bank Indonesia yaitu 5% sampai dengan 12,5%. Selanjutnya metode kinerja keuangan dengan metode EVA atau Economic Value Added. EVA adalah suatu estimasi dari laba ekonomis yang sebenarnya dari bisnis untuk tahun yang bersangkutan dan sangat jauh berbeda dari laba akuntansi. Dengan kata lain, EVA merupakan pengukuran sisa atau residual income yang mengurangkan biaya modal terhadap laba operasi. EVA menunjukkan sisa laba setelah biaya modal, termasuk modal ekuitas dikurangkan. Sedangkan laba akuntansi ditentukan tanpa memperhitungkan modal ekuitas. EVA mengukur profitabilitas operasi yang sesungguhnya. Tolak ukur EVA adalah apabila EVA lebih besar dari 0. Nilai EVA positif menunjukkan telah terjadi proses nilai tambah pada perusahaan. Apabila EVA sama dengan 0, menunjukkan posisi impas atau break-even point, berarti tidak ada nilai tambah ekonomi, tetapi perusahaan mampu membayarkan semua kewajibannya kepada para penyandang dana atau kreditur sesuai dengan ekspektasinya. Apabila EVA lebih kecil dari 0, nilai EVA negatif dan menunjukkan tidak terjadi proses nilai tambah. Berarti perusahaan tidak mampu membayarkan kewajibannya kepada para penyandang dana atau kreditur sebagaimana nilai yang diharapkan ekspektasi return saham tidak dapat tercapai. Selanjutnya, penyebab dari kinerja keuangan yang buruk. Yang pertama, turunnya volume penjualan karena ketidakmampuan manajemen dalam menerapkan kebijakan dan strategi. Yang kedua, turunnya kemampuan perusahaan dalam mencetak keuntungan. Yang ketiga, ketergantungan terhadap utang, di mana perusahaan memiliki utang besar sehingga biaya modalnya membengkak. Perbaikan dan solusinya yaitu yang pertama dengan pemecahan secara informal. Dilakukan apabila masalah belum begitu parah, masalah perusahaan hanya bersifat sementara, prospek masa depan masih begitu bagus. Cara pemecahan masalah secara informal yaitu dengan perpanjangan atau extension, dilakukan dengan memperpanjang jatuh tempo hutang-hutangnya. Yang kedua dengan komposisi atau composition, dilakukan dengan mengurangi besarnya tagihan.
Selanjutnya, pemecahan secara formal dilakukan apabila masalah sudah parah, kreditur ingin mempunyai jaminan keamanan. Cara pemecahan secara formal yaitu apabila nilai perusahaan diteruskan, nilai perusahaan dilikuidasi, reorganisasi dengan merubah struktur modal menjadi struktur modal yang layak. Apabila nilai perusahaan diteruskan, nilai perusahaan dilikuidasi, likuidasi dengan menjual aset-aset perusahaan. Lalu ada studi kasus dari PT Smartfren Telkom Tbk, merupakan salah satu perusahaan yang bergerak di bidang telekomunikasi. Perusahaan ini memberikan informasi kondisi keuangan dalam laporan keuangan yang disajikan secara rasional, transparan, dan mudah dipahami. PT Smartfren Telkom harus terus berusaha memaksimalkan sumber daya dan meningkatkan kinerja keuangan perusahaan dari tahun ke tahun. Dampak dari persaingan yang kompetitif dan perubahan nilai kurs rupiah terhadap dolar menjadi salah satu pemicu perubahan kinerja keuangan PT Smartfren Telkom. Dapat kita lihat dari tabel 1 laba atau rugi pada PT Smartfren Telkom Tbk tahun 2007 sampai dengan 2016. Kerugian yang diperoleh oleh sebuah perusahaan secara terus-menerus dapat mempengaruhi kinerja keuangan suatu perusahaan. Sebagai kelanjutan dari kepastian mengenai kinerja keuangan, PT Smartfren Telkom Tbk perlu dilakukan analisis lebih lanjut dengan menggunakan rasio keuangan. Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah mengetahui kinerja keuangan dari PT Smartfren Telkom Tbk yang diukur dengan rasio likuiditas atau current ratio, solvabilitas atau debt ratio, dan profitabilitas atau return on investment. Yang pertama dengan perhitungan rasio likuiditas. Rasio likuiditas yang digunakan dalam penelitian ini adalah current ratio. Rumus untuk menghitung current ratio yaitu current ratio sama dengan aktiva lancar dibagi dengan utang lancar dikali 100%. Berdasarkan tabel 2 dijelaskan bahwa rasio likuiditas yang diukur dengan current ratio pada PT Smartfren Telkom Tbk dari tahun 2007 sampai dengan 2016 yang dapat dilihat pada tabel. Adapun rata-ratanya yaitu sebesar 77,72%, berada di bawah standar industri atau current ratio, yaitu 200%. Hal ini menunjukkan tingkat likuiditas PT Smartfren Telkom Tbk yang diukur dengan current ratio berada dalam kondisi yang kurang baik karena berada di bawah standar industri. Kondisi ini disebabkan oleh tingginya hutang lancar perusahaan dari PT Smartfren Telkom Tbk di mana terjadinya kenaikan utang usaha kepada pihak kreditor yang sangat tinggi. Lalu yang kedua ada perhitungan rasio solvabilitas. Rasio solvabilitas yang digunakan dalam penelitian ini adalah debt ratio. Rumus yang digunakan adalah total hutang dibagi dengan total aktiva dikali 100%. Berdasarkan dari tabel 3 itu, kita dapat melihat bahwa rasio solvabilitas yang diukur dengan debt ratio pada PT Smartfren Telkom Tbk dari tahun 2007 sampai 2016 secara rata-rata adalah sebesar 76,96% dengan standar industri yaitu 30%. Kondisi ini menggambarkan bahwa rasio solvabilitas yang diukur dengan debt ratio pada PT Smartfren Telkom Tbk berada dalam kondisi yang kurang baik karena berada di atas standar industri atau debt ratio. Hal ini terjadi karena hutang perusahaan yang terus meningkat setiap tahunnya secara keseluruhan yang disebabkan oleh kenaikan hutang pinjaman jangka panjang kepada pihak kreditor. Yang ketiga ada perhitungan rasio profitabilitas. Rasio profitabilitas yang digunakan dalam penelitian ini yaitu return on investment atau ROI. Rumus yang digunakan yaitu laba setelah bunga dan pajak dibagi dengan total aktiva dikali 100%. Dari tabel 4 di atas menunjukkan bahwa rasio profitabilitas yang diukur dari return on investment pada PT Smartfren Telkom Tbk tahun 2007 sampai 2016 adalah sebesar minus 13,80%, berada di bawah standar industri. Return on investment yaitu 30%. Hal ini menunjukkan bahwa profitabilitas yang diukur dengan return on investment pada PT Smartfren Telkom Tbk berada dalam kondisi yang kurang baik karena berada di bawah standar industri. Hal ini dikarenakan perusahaan mengalami kerugian bersih akibat tingginya beban usaha perusahaan yang berasal dari beban operasi serta beban pemasaran dan penjualan yang sangat tinggi. Adapun kesimpulan yang dapat diambil adalah tingkat likuiditas
dari PT Smartfren Telkom Tbk yang diukur dengan menggunakan current ratio tahun 2007 sampai 2016 menunjukkan kondisi yang kurang baik karena berada di bawah standar industri yaitu 200%. Tingkat solvabilitas PT Smartfren Telkom Tbk yang diukur dengan menggunakan debt ratio menunjukkan kondisi yang kurang baik karena pada tahun 2007 sampai 2016 berada di atas 35%. Yang ketiga yaitu tingkat profitabilitas PT Smartfren Telkom Tbk yang diukur dengan menggunakan return on investment menunjukkan kondisi yang kurang baik karena pada tahun 2007 sampai 2016 berada di bawah 30%. Adapun daftar pustaka yang saya gunakan yaitu dapat dilihat. Sekian presentasi dari saya. Apabila terdapat kekurangan atau kesalahpahaman kata dari yang saya ucapkan, saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.